dari mana kamu berada, gunakanlah apa yang kamu miliki dan lakukanlah apa yang kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia selalu ya, amin. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Duri Riau ya. Untuk aktivitasnya aku mulai awal di sini di dapur. Seperti biasa aku mulai masak-masak dulu di pagi hari. Untuk menu masakan aku kali ini tuh ikan bakar. Ini tuh ikan kembung, karena aku tuh jarang banget untuk ikan kembung tuh digoreng atau ditumis cabai hijau atau disambal, itu jarang banget. Aku keseringan ikan kembung itu selalu dibakar. Karena menurut aku lebih enak aja ya dagingnya, dan untuk vitaminnya itu lebih lebih banyak gitu dibandingkan diolah yang lain. Dan di sini untuk ikan Bang Hamam, ini tuh aku ada goreng sisaan dari ikan pancingan suami. Jadi kan aku tuh ada masak kemarin ya, di video kemarin kalau nggak salah aku tuh masak ikan pancingan suami aku. Jadi ini sisaannya gitu teman-teman. Jadi sisaannya itu aku goreng aja ya. Ini tuh ada lele, ada ikan apa ya namanya, ikan bado. Jadi aku goreng cuman pakai perasan jeruk nipis sama garam gitu, di agak banyakin biar lebih terasa untuk ikan gorengnya. Dan tadi kan aku udah goreng cabe ya di tungku sebelahnya, sama tomat, sama belacan. Jadi aku bikin sambal terasi juga nih teman-teman. Untuk biar supaya ikan bakarnya itu untuk cocolannya itu pakai sambal terasi. Biasanya sih kalau ikan bakar aku tuh pakai sambal kecap gitu ya. Tapi kok aku kayak kepengen sambal terasi gitu, makanya aku bikin sambal terasi deh. Dan untuk sambalnya udah aku blender kasar gitu aja. Jadi biar enggak payah-payah ulek-ulek lagi teman-teman, karena mau cepet aja ya. Di sini aku udah bakar untuk ikannya. Tadi ikannya aku tumis-tumis dulu. Pakai bumbunya itu tuh aku pakai bumbu bawang merah, bawang putih sama kunyit. Dan udah aku tumis sebentar baru aku bakar di teflon. Oke, di tungku sebelahnya sambil nunggu ikan bakar aku lagi ngerebus sayur. Untuk sayur ini tuh sayur bayam ya, aku rebus. Jadi aku tuh kepengen lalapan sih sebenarnya, tapi karena stok di kulkas itu tinggal bayam aja. Udah mau habis nih stok di kulkas teman-teman. Jadi ya udah, ini tuh apa yang ada aja aku masak ya. Yang adanya sayur bayam ya udah dimasak sayur bayam aja. Yang penting tetap ada sayurnya nih, tetap ada sambelnya dan ikannya. Alhamdulillah menu simple, hemat dan nikmat udah selesai. Untuk budget menu masakan aku kali ini, untuk ikan kembung aku beli di pasar 20.000. Untuk sambal ya itu aku budgetkan bumbunya 5.000. Untuk sayur itu 1.000 ya, karena bayam itu bolak-balik aku masak sampai 3 kali teman-teman. Aku belinya satu ikat 3.000. Berarti total menu masakan aku 28.000 ya. Alhamdulillah kali ini tuh 28.000 udah dapat banyak. Ada juga ikan goreng dari pancingan suami, ada ikan kembung dibakar, sama sayur bayam sama sambal belacan. Alhamdulillah ya, menu aku yang hemat tentunya tetap nikmat buat dimakan untuk sekeluarga. Itu dapatnya dari pagi sampai ke siang sampai ke malam ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku udah masukkan untuk lauknya ke dalam lemari, karena aku mau bersih-bersih dapur. Di sini aku udah lap-lap tadi kursi ya. Aku udah lap-lap meja juga, lemari rak dapur untuk tempat lauknya. Udah aku lap-lapin karena setiap hari harus dilap, karena kan nanti tak ada percikan sayur atau minyak yang jatuh ke atas meja yang ada di dalam lemari itu. Kalau nggak dibersihkan itu kan mengundang bau ya, mengundang kuman juga. Makanya aku harus rutin bersihkan setiap hari.
Dan di sini aktivitasnya aku lanjut nih teman-teman untuk bersih-bersih sink, aku mulai cuci piring. Ini cucian piringnya untuk cucian piring pagi ini aja ya. Kalau sore itu udah cuci piring teman-teman, tapi ya gitu, suka numpuk lagi gitu sinknya. Kalau misalnya 1 hari sekali, oh ini udah banyak banget teman-teman, udah penuh gitu. Kalau kalian nih gimana? Suka cuci piring itu 1 hari sekali atau bolak-balik gitu? Kalau aku tergantung moodnya ya, tergantung rajin atau enggaknya. Kalau aku lagi semangat gitu, lagi happy, kalau lagi mau, cuci piring bolak-balik, ya aku pasti cuci piring nih bolak-balik. Tapi kalau misalnya aku tuh kayak udah siap kerjaan nih, udah masak, udah bersih-bersih rumah, udah cuci piring, nanti kalau piring tuh ada lagi 4 biji atau 5 gitu, aku tuh kayak mager teman-teman, karena udah kebiasa dibawa tidur. Oke, di sini setelah aku cuci piring, ini tuh datang PLN teman-teman. Dan anggota PLN-nya itu rame banget, ada sekitar 6 atau 7 orang. Jadi kayak nyerbu gitu loh teman-teman, dan ternyata tetangga yang sebelah rumah aku itu nggak bayar PLN, nggak dibayar listriknya, padahal setiap bulan mereka itu minta duit ke kami buat bayar listrik. Dan ternyata listriknya itu nggak dibayar loh teman-teman, uang kami yang kami bayar listrik itu ditelap gitu. Makanya aku terkejut karena datang PLN untuk mutus listrik. Di sini listriknya mati loh teman-teman, pas aku ambil videonya ini aku lagi bersihkan kamar. Rasanya kayak, masih lemes gitu loh teman-teman, kayak terkejut gitu, kok tiba-tiba ya. Apalagi, meteran tuh diambil, kita bingung ya harus gimana, padahal mau telepon suami, tapi mereka nggak peduli loh, orang pihak PLN itu nggak peduli mau telepon suami, katanya suruh aja suaminya ke kantor Kak yang ada di Hang Tuah Duri. Jadi teman-teman, di sini videonya gelap, mohon maaf ya karena listrik di rumahku tuh udah nggak ada lagi meterannya, udah dicopot. Jadi pas aku telepon suami, syukurnya di HP aku tuh kan ada 2 ya, jadi HP aku yang satu lagi tuh ada paketnya gitu. Karena kan aku biasanya ngerafin WiFi ya di rumah, jarang banget beli kartu paket. Pas banget ada paketnya, aku telepon suami aku untuk bilang, udah dicopot meterannya gitu sama pihak PLN, dan suami aku bilang, "Nanti Abang pulang, sementara biar aja dulu gelap, nanti kita minta tolong sama tetangga yang sebelah sini untuk, numpang listrik gitu untuk sementara waktu." Jadi ya udah deh kalau suami aku keputusannya seperti itu ya. Karena dia pun juga sibuk kerja, teman-teman. Dan di sini aku udah bersihkan dapur juga. Untuk kamar tadi aku bersihkan simpel aja ya, teman-teman. Aku kebut-kebut dan aku sapu lantainya. Dan untuk dapur aku udah lap-lapin meja. Di sini aku lagi kedatangan ibu jamu nih. Jadi aku mau beli jamu dulu, teman-teman. Seperti biasa setiap pagi aku wajib banget minum jamu ya. Karena kalau misalnya aku udah minum jamu itu kayak udah bertambah aja tenaga aku gitu, walaupun aku tuh udah capek banget. Dan lebih terjaga aja kesehatan aku teman-teman kalau aku setiap hari rutin minum jamu. Untuk jamunya itu nggak banyak-banyak, aku belinya cuman 3.000, kadang 2.000 teman-teman. Dulu tuh 4.000, cuman nggak tahan perutnya karena lambungnya tuh kayak naik asam lambung mungkin ya. Jadi sekarang udah sedikit aja aku minum, yang penting minum setiap hari. Dan Bang Hubu tuh tadi minta vitamin gitu ya, vitamin jamu seperti eh, Sakatonik ya, Sakatonik tuh vitamin-vitamin anak-anak gitu loh. Seperti biasa setiap hari tuh kalau udah ibu jamu datang mereka mintain itu. Dan di sini aku lanjut aktivitasnya buat sapu-sapuin lantai yang ada di ruang tamu ini ya. Jadi itu tadi sambil cerita gitu teman-teman sama ibu, jamunya, "Ya heran kok meterannya nggak ada," gitu ya. Jadi aku bilang, "Ya Bu, tadi tiba-tiba, orang PLN datang dan ternyata listriknya itu udah dimati sama mereka karena nggak dibayar-bayar."
Dan ternyata orang tetangga yang sebelah rumah aku ini udah ngontrak lagi di tempat lain, teman-teman. Aku tuh nggak ngeh gitu ya, kok kosong, apa mungkin pulang kampung gitu kan, tapi udah lama banget, udah semingguan gitu kosong, teman-teman. Dan ini aku kedatangan adik aku ya, yang laki-laki. Itu adik aku yang paling kecil, teman-teman. Jadi kami kan 3 bersaudara. Jadi pas dia datang dia pun juga nanya, "Kok nggak ada meterannya?" Dan itu dia, teman-teman, meterannya udah nggak ada ya. Nampak kan di video itu kosong meterannya. Jadi ya gitulah ya, tetangga sebelah aku tuh ternyata udah pindah dan kayak melarikan diri gitu loh, teman-teman. Pada banyak orang yang datang, tapi karena aku nggak tahu dia itu pindah, jadi aku bilang ya nggak tahu karena memang aku nggak tahu ya. Karena memang nggak tahu pindahnya itu mungkin malam ya kali nggak denger gitu. Jadi ya asal orang yang datang kemari itu kayak nagih utang atau kayak ada perlu gitu, aku bilangnya ya nggak tahu, memang nggak tahu gitu. Dan di sini aku udah aktivitas di depan rumah ya, aku sapu-sapuin teras. Jadi kebanyakan di depan rumah nih aku ambil videonya karena mau ambil video di dalam rumah pun udah gelap banget gitu ya, udah nggak ada listrik. Dan di sini suami aku belum dateng pas aku lagi take video. Jadi ya udah aku ambil video yang terang aja di bagian luar. Di sini aku lanjut setelah sapuin teras, aku lanjut ambilin air ya AC nih, air AC yang ada di sebelah rumah, teman-teman. Ini mau aku tuang ke lantainya, mau aku bersihkan, mau aku sikat untuk lantainya biar supaya lantainya tetap bersih. Karena ada teh ayam, teman-teman, di teras aku tuh. Jadi teh ayamnya itu mau aku siram dengan air ini biar hilang gitu, biar bersih ya lantainya. Terkadang aku tuh kayak suka heran ya sama orang, kok bisa gitu ya kayak gitu gitu. Apalagi awak ini ya nggak ngerti apa-apa, di sini cuman ngontrak, dimintain uang listrik dan ternyata listriknya nggak dibayar. Aduh, entahlah ya. Jadi kita yang susah ya teman-teman kalau kayak gini. Karena ya bukan apa, nanti tuh berurusan lagi sama PLN. Dan mereka tuh ngasih waktu sampai di tanggal 17 Januari, teman-teman. Dan ini tuh kejadiannya kalau nggak salah di tanggal 12 atau 13 gitu ya. Jadi ini tuh udah ada listriknya, udah dipasang, numpang sama tetangga yang sebelah rumah yang dekat AC, teman-teman. Dan kegiatannya ini aku lanjutin di esok harinya. Ini lagi di rumah ibunya ya, teman-teman, di rumah Ibu Yani yang ada di daerah Puncak. Jadi kami tuh nginap, teman-teman, dan ini tuh udah di pagi hari ya. Tadi tuh kegiatan malamnya pas mau tidur, ini udah di pagi hari, si Atuk lagi sapu-sapuin depan rumah dan ini tuh ada kolam ikan ya. Pokoknya suasananya tuh kayak suasana kampung gitu, teman-teman. Asri ya, ini tuh hijau semua, pohon sawit semua di sekelilingnya. Jadi kalau malam tuh dingin, tanpa kipas angin dingin banget. Dan ini suasana di dalam rumah adik aku ya, ibunya anak-anak, Ibu Yani. Jadi ini dapurnya dan ini lagi masak nasi MPASI untuk adik Hilya. Karena kan nggak di rumah ya, jadi di rumah ibunya tuh nggak ada stok nasi MPASI-nya. Aku kan biasanya stok. Jadi di sini aku mau giling-giling untuk nasinya udah mateng, teman-teman. Dan ini adik Hilya baru pulang belanja sama ibunya. Ada beli pisang, ada beli ikan, ada beli tepung, telur. Karena rencana mau bikin kue, teman-teman. Dan ada juga beli sayur. Untuk sayur di sini ada wortel, mau di sop aja sama si kentang. Jadi ini tuh ikan mau di goreng, mau di balado aja, teman-teman. Dan ini ada pisang, pisangnya nanti bikin bolu pisang. Dan di sini si Bang Hamam sama Bang Ubu minta dibuatin kolam renang karena mereka mau main-main pakai air gitu, teman-teman. Karena kalau di rumah itu nggak bisa pakai air.
Jadi kolam berenang di rumah itu cuman dipasang, dimainin aja di ruang TV. Kalau pakai air itu nggak tahu mau buang kemana ya teman-teman. Dan di sini anak-anak lagi main di dalam kolam berenang. Aku lanjut aktivitasnya di dapur. Ini masak bareng adik aku ya. Di sini adik aku lagi ulek-ulekin si bumbu untuk balado ikannya. Karena untuk blender atau chopper itu di rumah Atuk ya, di dekat Duri. Dan di sini lanjut sambil masak, sambil bikin bolu teman-teman. Ini untuk menu masakannya udah selesai, ada ikan balado, ada sayur sop, ada telur di dadar. Dan di sini untuk bolu pisang juga udah selesai nih di mixer. Di sini karena nggak ada dandang yang besar, jadi adik aku itu untuk alasnya itu pakai mangkok gitu loh yang kecil, biar muat aja di dalam dandang. Dan ini hasilnya lembut banget teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya video aku. Sampai jumpa di vlog aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.